Kepadamu itu rinduku. Setiap katamu aku menunggu, tak usahkah ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Pandang wajahmu, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiringan hidup dalam kesatuan. Barulah bagi kepadamu berikan junjungannya dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan, sama berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, indahnya. Hanya hatimu Tuhan, Bapa Engkau yang layak dipuji. Oh, 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 kami mau
kepadamu, kau hidup selamanya. Terus tenangkan hatimu, Tuhan. Hidup sekarang, hidup semakan di hadapanmu, Yesus Tuhan. Di mana sekarang persembahanku, hanya baru yang menyenangkanku, senang hatiku, senang jiwaku. Aku serahkan Yesus Tuhan, berubah selamanya, kasih kepadamu, kau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, berubah selamanya, kasih kepadamu, kau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, Tuhan. Tuhan, pergunakan mulut lidah hamba untuk berbicara pada malam ini Tuhan, dan biarlah ini menjadi suatu firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi persembahan yang telah kami berikan sebentar tadi. Tuhan, biar Engkau Tuhan berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah uang persembahan ini untuk dapat memajukan pelayanan kami Tuhan dimanapun saja. Dan biar Tuhan Engkau terus memberkati sidang jemaat pada malam hari ini Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami satukan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita percaya, katakan amin. Selamat malam. Malam ini saya sangat mengucap syukur orang yang sangat besar, dan mereka memanggil dia seperti delegasi. Goliat adalah sangat besar, tetapi Daud dia hanya kecil sahaja. Dan ketika pada saat Daud ingin melawan Goliat, apakah kamu merasa bahwa Daud bisa melawan Goliat? Boleh, sedangkan Daud hanya kecil saja, sedangkan Goliat besar. Bolehkah Daud melawan Goliat? Boleh. Dengan apa? Mana sekolah minggunya ini? Kita percaya, kalau kita sebagai manusia, kita melihat Daud itu hanya kecil saja. Bayangkan seperti budak kecil saja. Tetapi Goliat dia besar. Tetapi apa yang menyebabkan Daud berani melawan Goliat? Apa yang menyebabkan Daud berani melawan Goliat? Karena Daud percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan melindungi dia, dan pasti Tuhan memberi dia kekuatan. Dan pada saat Daud ingin melawan Goliat, dia mempergunakan dengan apa? Apa yang Daud gunakan untuk melawan Goliat? Dengan batu. Dia hanya menggunakan 5 ketul batu. Ketika Daud coba dengan keyakinan, dengan harapan dia kepada Tuhan bahwa dia boleh melawan Goliat, akhirnya dia mengambil batu itu dan melempar kepada Goliat. Akhirnya apa yang terjadi? Goliat jatuh dan Goliat pun mati. Itulah sebabnya Daud punya kekuatan karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini, mari kita melihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, dan saya minta kita sama-sama baca ayat ini. Serahkanlah segala keperluanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi. Serahkanlah segala keperluanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi sesuai dengan renungan firman Tuhan kita hari ini, menasehatkan dan mendorong setiap kita agar menyerahkan segala beban kekhawatiran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kita untuk sama-sama belajar
tetap tenang, tetap percaya, dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Seperti ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 tadi, menasihatkan kepada kita agar kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan. Nah, bagi kita orang-orang percaya memang tidak mampu untuk bebas dari adanya kekhawatiran dan kecemasan. Nah, dalam hal ini cara yang tepat dan benar untuk menghadapi setiap beban kekhawatiran dan kecemasan baik yang berat maupun yang ringan adalah dengan cara menyerahkannya penuhnya kepada Tuhan. Semua hal ini dikatakan pula di dalam Mazmur 55 ayat 23e. Di dalam Mazmur 55 ayat 23e berbunyi demikian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi dengan demikian, maka Allah sendiri hendak mendorong kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita kepadanya. Karena sudah jelas sekali seperti yang Ia katakan, Ia akan memelihara kita. Oleh itu sekarang marilah kita semua bangun hubungan yang kerap bersama Tuhan. Percayalah ketika terbangunnya sebuah hubungan iman dan kerap dengan Tuhan, maka Ia senantiasa menjaga, memelihara dan melindungi kita. Tuhan tidak akan pernah melantarkan dan meninggalkan kita, bahkan Ia akan tetap peduli kepada kita. Dan Ia pun pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Tuhan, seperti dalam Lukas 8 ayat 7 menyatakan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi inilah satu kunci kita, bahwa apa yang mustahil bagi kita jadi yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita yang percaya. Oleh itu marilah kita tetap mengandalkan Tuhan setiap kehidupan kita. Apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh itu pada saat ini marilah kita saling membangun iman percaya kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita. Oleh yang percaya katakan, mari kita katakan bersama-sama amin. 1, 2, 3. Amin. Jadi firman Tuhan kita hanya sampai di sini, dan kita Pastor Norma memimpin firman. Agar kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak merasa khawatir, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam apapun keadaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, biar Engkau memberkati bagi anak Tuhan yang Kau percayakan untuk menyampaikan seluruh berkat firman-Mu pada malam ini. Biar Engkau memakai dia agar dia terus hidup di dalam pelayanan-Mu Tuhan, dan biar Engkau memberkati dia dan seluruh keluarganya Tuhan, agar keluarga ini menjadi keluarga yang taat setia di dalam melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Bagi kami yang sudah duduk mendengar firman-Mu, biar Engkau juga memberkati kami satu persatu, agar apa yang kami dengar pada malam ini membuahkan satu keberhasilan dalam kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami akan dipakai Tuhan untuk terus diam, menikmati hadirat-Mu, dan kami akan menikmati kasih-Mu Tuhan, dan kami akan pergunakan hidup kami untuk terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Okay. Singkat saja di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-5. Ini ayat 4. Dalam Mazmur 21 ayat dengan
Serahkan semua itu hati kita kepada malam hanya dalam nama Yesus. Amin.